Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri Ya wahlul sih, 'uqdatam. minumnya. Gitu. Insya Allah hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin sampai di mana ya Rob? Latihan I1 ini sudah ya tuh. Latihannya sudah Ustazah yang filmnya di Maklum sama Majhulnya alhamdulillah kemarin sudah selesai. I'rab fiil ini sudah juga I'rab fiil yang mana Ustazah? Kita kemarin sampai halaman 52 kan Ustazah. 52 berarti sekarang 53 ya. Baru masuk ke 53 ya. Oh, baru masuk Nah, di iya awal. betul Ustazah. Berarti masuk ke fiil mudhari ya. Nah, Ustazah. Betul ya. Taib. Jadi pembagian fiil yang kedua ya, fiil dibagi menjadi 3, yakni fiil madhi, kedua fiil mudhari dan fiil amr. Nah, kemarin kita udah pada pembahasan fiil madhi. Kalau fiil madhi termasuk atau tergolong fiil yang mabni, artinya dia tidak berubah-ubah, tetap bangunannya, ya. Misalnya kata zahaba berarti nanti itu i'rabnya fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Misalnya zahabat, hiya zahabat. Itu juga sama, fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Adapun yang tak sukun di sini bukan termasuk dari bangunan suatu fi'il madhi tersebut, ya. Dia tak sukun menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah muannas atau perempuan. Baik, kita masuk kepada al-fi'lul mudhari'u. Fi'il mudhari. Definisi dari fi'il mudhari itu sendiri adalah suatu kegiatan atau perbuatan ya yang dilakukan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Contohnya di sini yaktubu. Yaktubu di sini dhamirnya huwa. Berarti huwa yaktubu ya. Takdirnya dia sedang atau akan pergi. Yaftahu. Yaftahu. Dia sedang membuka. Yajlisu. Takdirnya huwa yajlisu ya. Huwa yajlisu. Yashrabu. Huwa yashrabu. Dia sedang minum. Ya, di sini apakah fi'il mudhari itu terbatas dari 4 ini? Tidak. Ini hanya contoh saja ya. Yang mana di sini contohnya diambilkan dari dhamir huwa. Ya, dari dhamir huwa. Huwa semuanya di sini. Huwa juga. Berikutnya di sini akan dibahas tanda-tanda fi'il mudhari. Ya, yang pertama, fi'il mudhari itu selalu diawali oleh huruf-huruf berikut ini. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ini hamzah ya, bukan alif, tapi hamzah. Nanti kalau alif beda lagi, ini adalah hamzah. Disingkat dengan ana itu. Nah, di sini 4 huruf ini disebut adalah huruf mudhara'ah. Ya, ini bisa dikatakan bahwa adanya huruf mudhara'ah itu menjadi tanda atau ciri dari fi'il mudhari. Di sini contohnya aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Semua kata dasarnya menulis. Nah, menulis, maka di sini kita lihat jika diawali dengan hamzah berarti yang menulis adalah saya. Saya sedang menulis. Naktubu. Ketika suatu fiil diawali dengan huruf mudhara'ah nun, ini maknanya adalah kami. Maka yang menulis siapa? Yang menulis adalah kami. Takdirnya nahnu naktubu. Kalau aktubu berarti ana aktubu. Kemudian yaktubu. Nah, di sini takdirnya apa? Huwa yaktubu. Dia seorang laki-laki sedang menulis. Sedangkan taktubu ini bisa anti, bisa anta ya. Afan. Hiya dan anta ya. Taktubu.
Hiya taktubu, anta taktubu. Nah, seperti itu untuk fi'il mudhari. Ya, jadi fi'il mudhari itu tidak hanya terbatas di 4 dhamir ini aja ya. Maksudnya tidak terbatas di saya, kami, kemudian dia laki-laki, dia perempuan. Tapi bisa dimasukkan ke 14 dhamir yang udah kita pelajari. Ya, misalnya aktubu, saya sedang menulis. Kalau dia seorang laki-laki sedang menulis gimana? Huwa yaktubu. Huma yaktubani. Hum yaktubuna. Buat apa? Hah? Tahu? Yang pakai punya Ibrahim aja. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau domirnya itu dia seorang perempuan. Hia taktubu, hia huma taktubani, huna taktubunna. Afan, yaktubunna ya, yaktubunna. Terus kemudian kalau anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antuna taktubuna. Terus kemudian anak tubuh, kami, atau nahnu naktubu. Nahnu naktubu. Itu untuk fi'il mudhari. Nah, seperti ini ya. Nah, fi'il mudhari sama seperti dengan fi'il madhi. Ya, ada maklum, ada majhul. Jadi dibagi menjadi dua. Untuk fi'il madhi kemarin juga kita udah pelajari di maklum dan majhulnya. Sekarang masuk ke dalam fi'il mudhari. Yang pertama adalah fi'il mudhari maklum. Jadi bentuk aktif. Artinya seperti yang di kemarin, yakni pelakunya itu diketahui atau ada fa'ilnya. Nah, sini contohnya yaktubu. Huwa yaktubu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Yaftahu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan membuka. Nah, seperti itu untuk fi'il yang maklumnya. Ya, ada juga di sini yang turu. Kemudian yadhlimu. Nah, di sini ada ya, kita kemarin belajar wazan fi'il ya. Kalau yaktubu fi'il madhinya mahat. Kalau yaktubu ini kan fi'il mudhari. Nah, fi'il madhinya apa? Dibuang huruf ya-nya. Ya, cara mencarinya itu dibuang huruf ya-nya. Kalau fi'il madhinya itu madhi maklum, berarti awalnya itu berharokat fathah. Terakhirnya harokatnya juga fathah. Nah, fi'il madhi itu berarti wazannya untuk sulasi mujarad itu ada 3. Sulasi mujarad itu ada 3. Ya, di sini berarti yaktubu adalah kataba, yaktubu, fa'ala, dulu. Kalau yaftahu berarti fataha, yaftahu. Kemudian yanzuru, ini sama dengan yaktubu. Fa'ala, nazara, yanzuru. Yadhlimu, berarti zalama, yadhlimu. Fa'ala, yaf'ilu. Itu untuk fi'il mudhari yang ma'lum. Sekarang masuk ke fi'il mudhari yang majhul. Ini kebalikannya. Kalau majhul berarti dia tidak diketahui pelaku atau fa'il atau subjeknya. Cara membuatnya itu seperti mirip dengan fi'il madhi, tapi berbeda di harokat, di huruf terakhir sebelum huruf terakhir. Ya, untuk harokatnya. Jadi seperti ini. Contohnya langsung. Yuktabu. Tadi untuk maklumnya dia adalah yaktubu. Ya, ya-nya awalnya fi'il maklumnya itu berharokat. Nah, maka ketika dia menjadi majhul, harokatnya berarti berubah Jadi dhamma. doma. Nah, terus kemudian huruf sebelum huruf terakhir berarti huruf kedua ya. Sebelum huruf terakhir itu difathahkan. Maka menjadi yuktabu. Kalau melihat, Masya Allah, apa ini? Nah, terus kemudian
Berikutnya lagi yuftahu. Ini juga sama. Eh Domah kan, berikan harakat domah pada awalnya, kemudian fathahkan di a sebelum akhirnya. Maksudnya di huruf keduanya ya Umi ya. Huruf kedua. Yuftahu, yunzaru, yudlamu. Jadi yang dirubah ini apanya? Yang huruf mudharaahnya Ustazah ya berarti. Harokatnya yang di huruf mudharaah dan di ain fiilnya. Nah, kalau Dan yudlamu alif. ini dari sini. Eh Ainnya. lalu yaf'alu. Berarti yaknya huruf mudharaah, dha-nya fa fiil, lamnya ain fiil, kemudian mimnya adalah lam fiil. Maka yang di harokatnya ini di huruf mudharaah sama di huruf ain fiilnya ya, di ain fiilnya. Jadi huruf sebelum huruf terakhir. Huruf sebelum huruf terakhir. Nah, kalau fiil yang maklum itu tadi bisa diketahui pelakunya ya, misalnya Muhammad sedang meminum kopi. Nah, ini adalah fiil maklum atau fiil majhul, Umi? Yang mana? Fiil maklum. Oh, Karena maklum. ada pelakunya ya, Muhammad meminum kopi. Pertamanya fathah. Meminum itu syariba madinya. Berarti mudhari'nya yashrabu, fa'ila yaf'alu. Syariba yashrabu. Nah, sekarang kita taruh fiilnya di depan dulu karena kita pakai jumlah fi'liyah ya. Berarti gimana? Yashrabu. Bentar. Yashrabu. Yashrabu Muhammadun Muhammad minum al-qahwata. kopi. Qahwata. Muhammad sedang minum kopi. Nah, ini bahasa ini. Nah, fi'il maklum tuh seperti ini. Jadi ada pelakunya. Pelakunya di sini Iya. siapa? Muhammad. Muhammad. Nah, dia pelakunya Muhammad. Qahwata, nah dia sebagai objeknya. Sesuatu yang diminum. Qahwata. Baik. Nah, ini adalah contoh untuk fi'il maklum dalam kalimat. Ada yang mau berikan contoh? Yuk, selatihan. Misalnya apa lagi? Jadi ada pelakunya dan ada ininya, objeknya atau maf'ulnya. Saya sedang belajar. Saya sedang belajar apa misalnya? Belajar bahasa Arab. Ya, boleh. Saya sedang belajar bahasa Arab. Nah, coba belajar bahasa Arabnya apa? Darosa fi'il madhinya berarti yadrusu ya. Yadrusu. Terus nah gini aja. Berarti kita failnya kita jadikan yang terlihat aja. Jadi seperti kayak Muhammad boleh, Oh iya. Zaid boleh, Ali boleh. Iya. Misalnya nanti biar untuk memudahkan kita merubah ke majhul. Ya. Misalnya siapa Umi yang Fatimah. Fatimah boleh. Fatimah. Oh. Fatimah sedang belajar. Fatimah buatin Arab. Nah, bahasa Arabnya gimana coba? Berarti Tapi fi'ilnya dulu kan. Madrasah. fi'ilnya. Madrasah. Nah, kalau belajar ini fi'ilnya adalah darosa itu Oh, untuk darosa. madinya. Darosa di sini Oh, fi'il darosa madinya berarti ya setelah dorosu belajar. ya.
Yadrusu Ya, bukan? telah belajar. Nah, sekarang berarti kita pakainya fi'il mudhari ya, karena masuknya ke bahasan fi'il mudhari. Berarti Ya. fi'il mudhari'nya gimana? Yadrusu. Yadrusu, Yadrusu. betul. Ya, yadrusu. Lughatun Yadrusu. Arabiyah. Lughatun. Yadrusu. Nah, di sini ya berarti sedang belajar. Nah, sekarang kita bikin kalimatnya. Tawi, maka cara membikinnya gimana? Karena dia berbentuk jumlah fi'liyah, maka kita dahulukan fi'ilnya. Nah, kalau yadrusu itu berarti untuk mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Yadrusu. Tak, iya. Muzakkar. Iya, muzakkar. Berarti huwa yadrusu. Nah, sedangkan pelakunya tadi adalah perempuan Fatimah, maka kita harus merubahnya. Harus Jadi kita tak ya. ubah. Tak. Tak-nya diawali dengan tak. Tak. Betul sekali. Yadrusu. Oh, Tak. tadrusu. Oh iya ya tadi. Laki-laki ya. Muzakkar. Ya. Tadrusu Fatimah. Fatimah Arabiyah. Lughati Arabiyah. Di sini lughahnya, al-lughahnya, taknya itu harokatnya fathah. Kenapa diharokati fathah? Sama kayak kohwata, ya, sama kayak kohwata, ya, karena dia sebagai objek maka diharokati fathah. Tadrusu Fatimatu al-lughatal arabiyata. Jadi semua lughata apa ya? Oh, bahasa. Iya. Lughata. Nah, Bahasa Arabiyah. Jadi perempuan semua. Nah, tak. Nah, jadi di sini. Nah, kalau objeknya itu tidak masalah meskipun dia nanti bukan bentuknya perempuan. Ya, yang harus kita rubah perhatikan adalah fiil dan fa'ilnya. Jadi kaidahnya ketika membuat jumlah fi'liyah, ini sudah pernah Anda singgung belum, Umi? Kaidah membuat jumlah fi'liyah. Sudah sebetulnya. Mungkin lupa ya, kita kok lagi, murojaah lagi. Jadi kaidah itu mudahnya kalau buat kita memahami itu apa ya? Rumus atau apa ya? Apa Umi yang bisa maksudnya artinya itu mudah kita ingat? Kaidah, rumus, apa lagi? Rumus, formula Ya. sama aja. Aturan. Aturan membuat jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah yang pertama harus sama jenis. Ya, harus sama jenis. Jika apa? Jika fi'ilnya mu'annas, maka fa'ilnya juga harus mu'annas. Dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya. Jadi kalau mudzakkar berarti, kalau fi'ilnya mudzakkar berarti fa'ilnya juga harus mudzakkar. Terus kemudian apalagi? Ini aja yang perlu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan ketika membuat kaidah jumlah fi'liyah. Sama jenis ya. Kemudian kalau bilangan nggak harus sama kalau jumlah fi'liyah. Jadi terus yang kedua ini berapapun jumlah itu apa tadi? Kenapa? Apa yang disebut dengan fa'il? Kata kerja. Pelaku bukan? Subjek, ya. Pelaku atau subjek. Berapapun jumlah pelaku atau subjek. Maka kata kerja atau fiilnya, kata kerja atau fiil yang digunakan
adalah bentuk mufradnya. Maksudnya gimana ini? Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Ini cuma murojaah ya, udah pernah disinggung ya. Coba ada yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Berapapun jumlah fa'il aku atau subjeknya, maka kata kerja fi'il yang digunakan bentuk mufradnya. Kata kerja atau fi'il yang digunakan bentuk mufradnya. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya? Jadi misalnya begini. Untuk dhamir ghaib. Untuk muzakkar itu ada berapa, Umi? Umahat? Bagus. Yuk. Ada? Ayo. Dhamir ghaib. Untuk muzakkar ada berapa? Muzakkar ada 4 ya? Banyak sekali, Umi. Tiga. Tiga bukan tiga. Ada 3. Coba disebutkan apa aja. Ghaib ini ya. Ayo fokus ghaib. Huwa, Hum. Masya Allah, mumtazat semuanya ya. Itu dhamir ghaib ada 3 ya. Huwa, huma, hum. Huwa itu berapa orang? Huwa 1 orang. Satu orang. Huma 2 orang. Iya, Hum banyak orang. Iya, hum banyak orang. Ini yang ketika ini. Ya, itu kalau kita masukkan ke dalam suatu fiil, contohnya yaktubu, ya misalnya nih, contoh fiil. Yaktubu. Ya. Kalau huwa berarti dia bagaimana bahasa Arab huwa? Huwa. Kalau yaktubu. Tubuh. Iya, jangan ragu-ragu Mi. Huwa yaktubu. Nah, sekarang kalau huma gimana? Huma? Yaktabani. Nah, huma? Yaktabani. Bukan yaktabani. Yak. Yak. Sama aja. Ya. Nah, taknya Yaktubani. Tuban. Yaktu tuh ini. Huma, iya, bukan yaktaban tapi huma yaktu ya. Yaktuban. Jadi nggak dirubah yang di situ. Taknya nggak dirubah yaktubani. Ini jika huma. Ya, jika huma. Nah, sekarang kalau hum? Kalau hum jadi yaktubuna. Iya, yaktubun. Yaktubuna. Nah, ini sering-sering kita ulang-ulang ya. Semoga dengan sering-sering kita ulang pelajaran ini, mungkin semuanya. Amin ya Rabb. Kita perhatikan di sini ya. Ada ini Mbak ya, sebentar. Kayaknya salah. Ya. Yaktubuna, yaktubani, yaktubuna, yaktubu afan, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Kita lihat di sini, kalau yaktubu itu dipakai untuk 1, tetapi kita lihat ya, kalau di depannya ada isim, di sini kan isim domir tuh. Ya, huwa, huma, hum namanya isim domir. Berarti di sini namanya jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah yang didahului dengan isim? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau didahului dengan domir. Jumlah ismiyah. Ini sudah betul Umi seperti ini ya. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah. Tetapi ketika kita membuat jumlah fi'liyah tidak seperti ini. Ya, misalnya Muhammad sedang menulis surat. Muhammad sedang menulis surat. Muhammad. Jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah, Eyang. Jumlah fi'liyah. Berarti fi'ilnya dulu. Fi'il dulu berarti ya dulu ya. Yaktubu. Ya dulu sih. Iya, taib. Sekarang coba Uktinda. Gimana Muhammad sedang menulis surat? Menulis itu apa? Menulis yaktubu. Yaktubu, oh ya. Yaktubu, oh ya. Yaktubu Muhammad sedang menulis. Yaktubu Muhammad. Yaktubu Muhammadun ya. Jangan lupa
dikasih domatainnya Muhammadun. Nah, Muhammadun surat itu bahasa Arabnya risalah ya. risalah. Oh, nice. Berarti di Oh, bukan fathah. suratul ya, Ustaz? Bukan. Ya. Surat itu surat dalam Al-Qur'an itu. Nama itu. Oh, Ya, risalah. Ar-Risalata. Muhammad sedang menulis surat. Nah, kalau sekarang ini kan failnya Muhammad cuma satu orang ya. Ya, Muhammad satu orang nih di sini. Kalau misalnya Muhammad dan Ali, coba nomor 2 siapa? Umi Yayan. Muhammad dan Ali sedang menulis surat. Oh, berarti berdua. Berarti berdua. Gimana Umi Yayan? Umi Yayan ada? Tadi Iya, suaranya ada. kalau Ada. kalau tak tubuh ya Ustazah. Hmm. Enggak, Ayo, yak tubuh gimana? aja. Hah? Yak tubuh, yak tubani. Yang Kan mana? berdua. Iya, Yak, coba. yak tubani apa ya? Yaktubani gitu ya. Kan berdua. Iya, coba kita cek Cuma. dulu. Benar apa nggak sesuai kaidahnya ya. Yak tubani menulis surat. Yak tubani arisalat yak Disebutkan dulu tubani yak failnya tubani mana? Muhammad kalau Dante wa ya. Wa Ali ya. Yak tubani. Wa Ali arisalat Arisalatanya jangan dirubah-rubah ya. Oh, Tetap jangan disalah. fathah semuanya ya. Nah, sekarang kita cek ya. Kita keep dulu jawabannya. Nah, sekarang soal yang ketiga, Umi Rosi. Muhammad dan Ali dan Zaid sedang menulis surat. Gimana Umi? Yaktubuna Muhammadun Ali Zaidun Aliyun Zaidun. Berarti ada dannya, berarti ada wanya ya. Oh ya. Ya. Yaktubuna Muhammadun wa Aliyun wa Zaidun Ar-Risalata. Ar-Risalah. Iya, nah. Ya, yaktubuna Muhammadun wa Aliyun wa Zaidun ar-Risalata. Baik, kita keep ya. Baik, berikutnya coba setelah Umi Rosi, Umi nomor 4 siapa ya? Umi Novida, nggak kelihatan nomornya. Umi Novida, Ya saja. jawaban yang Muhammad dan Ali sedang menulis surat. Ini sudah betul apa masih kurang tepat? Sudah ya Ustazah ya. Sudah betul. Taib, sudah betul ya. Taib. Coba sekarang berikutnya Umi Aryati. Umi Ari ada? Apa? Ada Ustazah. Ya, coba Umi jawaban nomor 3 Muhammad, Ali dan Zaid. Ini sudah betul apa belum? Udah Ustazah. Sudah ya. Baik. Ali. Kemudian berikutnya Umi Rifda. Muhammad dan Ali sedang menulis surat. Ini sudah betul apa masih kurang tepat? Yaktubani Muhammad wa Ali ar-risalata.
Bagaimana Umi Rifda? Umi Rifda. Iya. Lagi mikir deh. Ya apa? Ya sudah betul atau masih salah? Ya. Jawabannya Umi Rifda apa? Betul? Betul, Ustazah. Betul, taib. Kemudian Umi Nini, soal nomor 3, Muhammad dan Ali dan Zaid sedang menulis surat. Jawabannya seperti itu. Apakah sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki, Umi Nini? Sudah betul, Ustazah. Sudah betul. Taib. Berikutnya, Eyang. Ini ngetes saja ya. Ngetes keyakinan masing-masing. Eyang, coba. Yang Muhammad dan Ali sedang menulis surat. Jawabannya yaktubani Muhammadun wa Aliyun ar-risalata. Udah betul apa masih belum? Yang risalata kan itu untuk perempuan ya Ustazah. Oh, kalau arisalata ini kan sebagai objek ya Umi. Nah, ini tidak berpengaruh. Iya, jadi tidak berpengaruh. ya betul ada alif nun itu untuk itu apa? Yaktubani. Betul Ustazah. Baik, betul ya. Baik, Eyang betul. Berikutnya Umi Heni. Oh, Umi Heni menyimak ya. Baik. Taib. Nggak ada yang berani menyalahkan jawabannya? Kalau begitu kita lihat lagi ya, Umi ya. Kita lihat lagi contoh yang kita bikin tadi. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Kata yaktubani dan yaktubuna itu berlaku apabila dia terletak setelah isim. Jadi namanya jumlah apa? Oh, Isim. jumlah isim. Berarti bukan Iya. pelaku ya, Ustazah? Jumlah isimnya. Jika di depannya ada huma. Terus misalnya Zaidun wa Aliyun yaktubani arisalata. Baru betul. Ya. Nah, taib. Sebentar, Ana lanjutkan dulu. Kemudian kita lihat di sini kita tadi membahasnya konteksnya adalah jumlah fi'liyah. Yang mana kalimatnya diawali dengan fi'il. Kita lihat di sini, di poin kedua, berapapun jumlah fa'il atau pelaku atau subjeknya, maka kata kerja atau fi'il yang digunakan adalah bentuk mufradnya. Berarti bagaimana di sini? Apakah sudah betul yaktubani? Salah. Salah Ustazah. Kalau Salah. Ini kata apa, Ustazah, maksudnya? Jadi bentuk mufradnya itu digunakan adalah huwa takdirnya. Berarti yaktubu Muhammadun wa Aliyun ar-risalata. Yaktubu Muhammadun wa Aliyun wa Zaidun ar-risalata. Jadi semuanya memakai yaktubu Umi kalau bentuknya seperti ini. Semuanya juga. Jadi kalau yang fi'liyah ini seperti ini maksudnya Ustazah ya? Betul. Kalimat. Iya, betul. Jadi kalau yang ismiyah baru diganti. Kalau ismiyah misalnya kata Ali dan Muhammadnya ada di depan. Ya, misalnya Muhammadun wa Aliyun yaktubani ar-risalata. Nah, seperti itu. Tetapi kalau bentuknya tadi kita fokusnya di jumlah fi'liyah. Kenapa di jumlah fi'liyah? Karena kita nanti berhubungan mau merubahnya ke fi'il majhul. Ya, ke fi'il majhul. Jadi seperti itu. Baik, siapa yang masih bingung? Masih bingung. Bingung Ustazah. Oh, baik. Nah, sekarang anak kasih soal lagi ya. Misalnya Boleh nih, Ustazah. Muhammad lagi ya. Muhammad dan Zaid dan Fatimah. Nah, sekarang ada Fatimahnya. Ada Fatimahnya. Sedang menulis surat. Bahasa Arabnya gimana jamak ini? ya. Coba. Jamak ya Ustazah. Bagaimana, Umi? Jadi jamak itu saja, jadi banyak. Ya, pelakunya jamak. Tapi ini tetap kita masih konteksnya di jumlah fi'liyah. Jadi yaktubuna. Yang kum ya Ustazah. Bukan tetap yaktubu, Ustazah. Yaktubu, Ustazah. Yaktubu Muhammadu wa Ali wa Zaid wa Fatimah. Berubah. Yaktubu ya. Nah, jadi tetap memakai yang ini. Walaupun misalnya ada yang bertanya, itu kan ada perempuan ya Ustazah. Nah, Iya. gitu. Gimana jawab?
Ya, karena Karena bentuk ini Oh, berdasarkan sudah jumlah termasuk fi'liyah kalau gitu, Ustazah. Atau gimana? kalau wanita tetap masuk ke muzakkar. Betul. Jadi wanitanya ya itu Muannasnya tetap masuk ke muzakkar. muzakkar. Misalnya di sini Muhammad, wa Fatimah, wa Aisyah, wa Zainab apa namanya Tetap sedang lagi. menulis surat. Misalnya Muhammad ada Tetap. Muhammad dan Fatimah dan Aisyah dan Zainab sedang menulis surat. Memakai fiilnya yang mana? Yaktubu atau taktubu? Taktubu. Ya, tetap. Ya, tetap ya. Yaktubu. Karena ada Yaktubu. satu muzakkar ya, satu muzakkar Muzakkar. memasuki mu'annas yang banyak itu muzakkarnya tetap menang. Iya. Seperti itu. Jadi kalau seperti ini tetap memakai yaktubu, Ya. Muhammadun, Zaidun, kemudian wa Fatimatun ar-risalata wa Fatimatu ya. Taktubu. Iya. Ya. Sampai sini ada yang masih bingung lagi? Sekarang inget, mungkin minggu depan lupa, Ustazah. Oke. Dan nenek-nenek. Wa Fatimah. Jadi seperti itu. Lalu muzakkar dahulu. Nah, jadi kalau pelakunya, pelaku atau fa'il atau subjek itu banyak ya. Nah, di misalnya banyak tapi mu'annas ini Fatimah, Zainab, kemudian Aisyah, Hindun misalnya. Nah, di dalamnya masuk ada Muhammad, maka tetap kita Tetap aja. Ya. Muhammad yang menang. untuk yang huwa maksudnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang dinamakan bentuk mufrad dari fiil itu maksudnya dia mufrad untuk huwa ya. Huwa yaktubu itu maksudnya. Paham nggak Umi? Bentuk mufrad fiilnya. Maksud dari kata-kata itu. Tunggal. Tidak dikatakan bentuk musanna atau bentuk jamaknya ya, tapi dikatakan bentuk mufrad dari fiil tersebut jika fa'ilnya berapapun jumlah fa'ilnya. Umi, kata bentuk mufrad di sini. Mufrad itu kan satu ya. Nah, ibu ini kan takdirnya huwa. Digunakan kata kerja yang digunakan untuk fiilnya satu orang, ya. Iya. Nah, seperti itu maksudnya dari bentuk mufradnya. Tunggal. Baik, silakan direnungi sebentar 1 menit nanti di nanti Jadi mufrad di sini maksudnya yang kata awalannya Ustazah bentuk tunggal. Jadi kan kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi berapa? Dua. Nah, jumlah atau jumlah ya. Ismiyah sama fi'liyah. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Ya, dulu pernah kita singgung apa aja apa namanya syarat dari membuat jumlah ismiyah. Nah, sekarang kita fokusnya di sini di jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah itu berarti kalimat yang didahului oleh kata kerja atau fi'il. Ya, walaupun di sini kalimatnya kan Muhammad dulu nih terjemahannya. Memang seperti itu, Umi. Jadi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa kita, maka kita dahulukan apa? Pelakunya. Bukan misalnya surat Muhammad atau telah menulis Muhammad surat. Tidak seperti itu ya kan enak gitu, ambigu apa ya namanya. Kayak menerjemahkan tuh letterku banget gitu, berkata banget. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali kita menerjemahkan, hendaknya kita terjemahkan failnya dulu. Walaupun itu jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Harusnya kan seperti ini. Kalau kita terjemahkan. Sedang menulis Muhammad sebuah surat. Ya kan? Tapi itu bahasanya kayak bahasa yang letterlek banget. Nah, kaidahnya ketika kita menerjemahkan sesuatu ke dalam bahasa kita, maka didahulukan yakni apa? Subjeknya atau failnya atau pelakunya. Muhammad sedang menulis surat. Kan lebih enak dipahami ya daripada sedang menulis Muhammad sebuah surat. Ya kan? Seperti itu. Jadi nanti dilihat dulu konteks perintahnya. Misalnya ada soal, buatlah jumlah fi'liyah kata-kata di bawah ini gitu. Misalnya. Berarti kalau fi'liyah sudah pasti didahului oleh fi'ilnya ya Ustazah. Dan menggunakan bentuk mufradnya jadi.
Betul, ya berapapun jumlah failnya ya. Seperti ini yang tadi itu kayak dituliskan. Kaidah atau rumus atau aturan membuat jumlah fi'liyah. Pertama, harus sama jenis. Jika fiilnya mu'anas, maka failnya juga harus mu'anas ya. Kemudian berikutnya, berapapun jumlah fa'il, berarti berapapun itu dalam bayangan kita, oh ini pelakunya ada berapa ini? Seperti itu ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa lebih dari 3. Maka, ya di sini lihat kata maka, kata kerja yang digunakan adalah bentuk mufradnya. Nah, berarti di sini kita harus langsung ingat, oh ternyata bentuk mufradnya. Berarti di sini tasrifan yang pertama, ya. Untuk muzakkar, tasrifan yang keempat untuk muannasnya. Sekarang itu tadi untuk muzakkar. Sekarang kita dikasih contoh lagi supaya untuk memahamkan makin paham ya. Misalnya begini. Hindun sedang menulis surat. Jadi lihat kaidah yang barusan kita bahas lagi. Ini kalimatnya gimana? Seperti ini Umi. Hindun sedang menulis surat. Hindun. Kalau Hindun berarti dia pakainya itu ya Ustazah. Taktubu ya. Taktubu. Ya, dia mu'anas ya, mu'anas. Yaktub ya. Yaktubunya kita tinggalkan dulu. Ya-nya kita tinggalkan. Sekarang kita pindah ke huruf ta ya. Taktubu. Nah, taktubu. Nah, di sini juga di taktubu ini kan bisa untuk domir apa namanya? Failnya anta ya. Tapi di sini kita lihat konteksnya berarti dia mu'annas ya. Taktubu. Ini hidup dia bertanwin ya. Taktubu Hindun. Gimana? Taktubu Hindun. Risalata. Nah, ini pelakunya berapa orang, Umi? Satu orang. Iya. Sekarang kita bikin pelakunya itu ada 2 orang. Hindun dan Aisyah sedang menulis surat. Gimana ini? Taktubu. Tetap taktubu Hindun wa Aisyah Arisalati. Aisyatun Arisalati. Hindun apa ya? Hindun. Udah 2 orang berarti taktubu risalah. Taktubu Hindun wa Aisyah. Nah, Hindun wa Aisyatu ar-risalata. Nah, seperti ini. Nah, sekarang ini kan 2 orang ya. Sekarang kita bikin jamaknya. Pelakunya ada banyak. Misalnya ada Hindun. Kemudian Aisyah. Hindun dan Aisyah. Dan misalnya Fatimah sedang menulis surat. Taktubu tetap Taktubu Hindun wa Aisyah wa Aisyatun wa Fatimatun Arisalati. Iya, Arisalata. Jangan Arisalati ya. Arisalati. Kayak Sampai sini bisa dipahami. Sudah mulai terang Ustaz. Mulai terang. Tadi ada ya. Tadi kalau ini kan mu'annasnya ini kan mu'annasnya ada 3. Kalau masuk satu gimana sih? Tetap pakainya yang muzakkar. Pakainya yang tetap ya. Kalau ya, ada pokoknya perempuannya ada 100 nih, tapi tiba-tiba datang si Muhammad misalnya. Maka berubah. Awalnya taktubu, maka menjadi yaktubu. Berarti kalau misalnya Muhammad dan Ali
Afwan, Muhammad dan Fatimah berarti masuknya yaktubu ya Ustazah ya? Betul. Nah, pokoknya dia yang pertama itu yang menang. Baik. Heeh. Walaupun satu tetap muzakkar apa. Ya. Betul ya. Jadi fiilnya bentuknya mufrad itu yang diingat adalah takdirnya huwa sama hiya. Ya Umi ya. Iya. Kalau muzakkar berbagi berarti di depannya ya, di depannya yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu, ya. Yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, ya. Nah, kalau untuk muzakkar berarti muannats berarti taf'alu, taf'ulu, taf'il. Tafailu. Diingat-ingat itu aja. Pokoknya kalau ada pelakunya banyak tapi satu ada muzakkar berarti dia memakainya Iya, muzakkar. Nah, adapun yang ini Umi, yang kata arisalata ini tidak pengaruh ya, dia objek. Jadi dia tidak mempengaruhi fiilnya. Dia boleh pakai muannas, boleh pakai muzakkar. Arisalata kalau kita lihat dari cirinya diakhiri dengan tak marbutoh termasuk ciri isim apa? Isim Mu'annas. muannas. Ya, isim muannas. Ada akhiran tak marbutoh ya. Itu jadi nggak bisa dipikirin. Yang dipikirin itu yang setelah fiilnya ini. Ya, ada fiil, ada fa'il. Sudah, itu aja. Ada yang masih bingung? Coba siapa yang masih bingung, Umi? Ustazah kalau depannya Muhammad, terus Aisyah, Fatimah, jadi tetap di situ harus kita fiilnya yang untuk laki-laki gitu ya Ustazah. Betul, bentuk mufradnya. Nah, Ya mufradnya. Ahsan. Kalau yang perempuan, terus belakangnya ada laki-laki, itu gimana Ustazah? Sama aja, masuknya ke muzakkar. Muzakkar, karena ada laki-laki. Pokoknya karena ada laki-laki satu aja berarti masuknya muzakkar. Oh, masuk muzakkar ya. Iya. Jazakallahu khairan Ustazah. Amin wa iyyakum. Ada yang masih bingung? Nah, ini kalau di sini masih bingung, nanti di majhulnya harus dituntaskan dulu di sini Ummahat. Siapa lagi yang mau mengutarakan, memastikan pendapatnya. Jadi biar nggak bingung. Kayak siapa tadi Umi Yaya, nah seperti itu. Ada yang lagi mau memperjelas pemahaman dirinya? Kalau nggak ada, nah anggap semuanya sudah. Berarti kalau misalnya nanti kalian atau kamu itu jadinya kamu misalnya dia yang di depan kita laki-laki pakainya taktubu gitu ya Ustazah. Kalau kalian sama kalian perempuan sama kalian laki-laki itu ini beda Umi. Kenapa beda? Itu bentuknya mukhotob misalnya ya. Apakah sudah menulis surat wahai Muhammad? Ini kita gabungkan antara pelajaran Durusulullah nih. Apakah kamu sudah bukan sedang ya, tadi sedang menulis surat wahai Muhammad. Berarti ini bentuknya kalimat apa? Pertanyaan. Berarti di sini jawabannya iya atau tidak? Ya. Lah. Nah, berarti di sini kita pakai huruf pertanyaannya yang apa? Hal. Berarti hal. Apakah? Gitu ya. Sekarang kita lihat kamu. Maka di sini hal anta taktubu. Hal anta taktubul risalata. Menulis surat. Ya Muhammadu. Maka nggak boleh Muhammadun, tapi Muhammadun. Ya Muhammadu. Kenapa? Karena ada huruf nida. Huruf nida ini di lurus kita di jilid di dars 6 ya. Nah, ini setelahnya itu dia tidak boleh ditanwin. Jadi harus domah saja.
Ya Muhammadu. Nah, kalau seperti ini, berarti ini masuknya jumlah apa? Hal anta taktubur risalata. Berarti masuknya isim ya Ustazah. Hal isim kan? Betul, jumlah isim. Kita tidak melihat di halnya, Ukti Indah, tapi melihat di setelah halnya. Anta. Antanya. Iya, Oh, nah, baik Ustazah. Berarti Antanya kita di depan. Isim. seperti itu. Bisa dipahami sampai sini. Misalnya kalau anti, apakah kamu sudah sedang menulis surat, wahai Aisyah? Ayo, gimana? Hal anti Hal anti yaktubu Risalah. yaktubur risalatu Ayo diperhatikan lagi fiilnya. Hal anti. risalah hal anti hal anti taktubina Mumtaz. Taktubina. Ya, taktubina. Hal anti taktubina. Aisyah. Mm-mm. Oh, Nah, anti taktubina risalat. Laka. Ya, Ya Aisyah. ya Aisyah tuh. Nah, Oh iya Mumtaz. pakai. Misalnya lagi, apakah kalian sudah menulis surat wahai misalnya Aisyah dan Zainab? Atau kita nggak usah ketik, nggak usah dikasih wahai. Misalnya, ini sebentar. Apakah kalian berdua sudah menulis surat? Nah, gimana? Afan kok sudah sedang. Apakah kalian sedang menulis surat? Kalian berdua, nah sedang menulis surat. Hal antuma Hal antuma taktubani arisalati Ar-risalata, betul. arisalata. Oh iya arisalata. Hal antuma ya Taktubani ar-risalata. Sudah selesai. Nah, kalau ini berarti kita pakainya yang jumlah apa? Ismiyah. Maka kalau 2 orang berarti taktubani. Kalau 3 orang, mereka kalian jamak ya, taktubuna. taktubuna risalata. Gitu ya. Ya coba kalau jamaknya untuk laki-laki gimana? Apakah kalian sedang menulis surat? Gitu. Wahai saudara-saudaraku. Apakah kalian sedang menulis surat untuk saudara-saudaraku? Ayo gimana Umi? hal antuna ya Ustazah. Al antum. Bau. Ya, Saudara. antum, Mas. Hal antum Mumtaz. Antum taktubuna. Taktubuna. Ya, Pakai tak. Taktubuna. mau pakai tak ya? Tetap Ya Mumtaz. Ya ikhwani. Ya ikhwani. Ikhwani. Nah, ya ikhwani. Seperti ini. Sepertinya hari ini kita masuk di maklum dulu ya, Umat. Waktunya. Ya nggak apa-apa Ustazah. Ya, jadi ini harus dipahami betul karena besok masuk majhul itu semuanya berubah. Semuanya berubah. Karena kita memakai maf'ulun bihnya ini bentuknya mu'annas. Nah,
Maka besok masuk majhul itu ada yang berubah. Ini silakan ini kalau ada pertanyaan. Jadi ini sebetulnya untuk kalau di mudhari kayaknya untuk yang goib sama yang mukhatab itu berbeda ya Ustazah ya? Beda lah. Gimana? Iya, Betul, Ustazah. iya, beda. Kenapa beda? Karena kalau yang mukhatab itu biasanya kita kayak dalam sebuah ini ya, percakapan, lawan bicara, lagi kita ngobrol. Hal antuma, hal antuna, hal anti gitu. Enggak, misalnya pertanyaan yang lain juga bisa. Antuna, anti, anta itu misalnya nggak dimasukkan juga bisa. Misalnya begini. Hal taktubani risalata itu udah jelas ya bahwa apakah kalian sudah sedang menulis surat gitu walaupun nggak ada antumanya. Nah, antuma di sini dia tuh sebagai taukid ya, kayak penjelas gitu. Penekanan bahwa yang menulis kalian benar. Kenapa tidak perlu dikasih antuma? Sudah kalimatnya udah sempurna karena dalam taktubani itu terkandung failnya alif isnain yang menunjukkan bahwa pelakunya itu atau kitabnya itu untuk 2 orang. Apakah kalian gitu? Hal taktubani ar-risalata? Berarti kalau di dalam kasus ini Ustazah kalau untuk yang kata ganti orang pertama apakah sama dengan yang bentuk yang pertama tadi untuk muzakkar atau yang kedua ini Ustazah? Kalau ini masing-masing memakai sesuai tasrifannya. Oh, tasrifannya aja. Kalau jadi kalau saya sedang menulis surat berarti saya ngomongnya Aktubu. aktubu aja udah cukup atau Iya, gimana? udah selesai aktubu. Kalau untuk aktubu yang arisalati mutakalim, atau gimana sih? iya, kalau untuk yang mutakalim kan memang pelakunya cuma saya dan yang jamak nahnu kan. Nah, Betul. kalau misalnya aktubu arisalata sudah selesai, saya sedang menulis surat. Terus misalnya kalau kami sedang menulis surat berarti naktubu arisalata. Arisalata. Oh. Mm-mm. Baik Misalnya dulu atau kami sama sedang membaca Al-Quran, nakra'u al-Qur'ana. Nakra'u al-Qur'ana. Al-Qur'an. Misalnya aku sedang membaca Al-Quran, akra'ul Qur'ana. Misalnya Muhammad Zaid, kemudian Fatimah sedang membaca Quran, berarti apa? Yaqra'u Fatimatu Muhammadun wa Zaidun al-Qur'ana. Al-Qur'an. Gitu. Jadi yang ini tuh lebih ke domir goibnya ya. Gitu ya, Mat ya. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Oh, Ustazah berarti jadi untuk jumlah fi'liyah ataupun ismiyah sama aja kalau ininya domirnya adalah yang kata ganti orang pertama ya Ustazah ya. Nggak perlu ditambahkan Iya. nggak perlu ditambahkan domir atau apa, nggak usah ya Ustazah atau tidak perlu Kalau yang biasanya kalau untuk yang mutakalim itu masuknya ke fi'liyah ya. Oh baik, langsung fi'liyah. Misalnya kalau kalau misalnya jumlah ismiyah misalnya ana aktubu, saya sedang menulis gitu. Ana aktubu al-Qur'ana. Oh baik Ustazah. Misalnya kalau Muhammad Zaid Ali, Muhammadun wa Zaidun wa Aliyun yaktubuna ar-risalata, yaqra'una Qur'ana. Nah, seperti itu. Itu kalau jumlahnya fi'liyah, berarti tetap memakai tasrifan sesuai dengan jumlahnya masing-masing dan fa'il. Oh baik. Artinya berarti tetap sama kan ya Ustazah? Artinya? Maksudnya artinya tetap sama kan Ustazah? Maksudnya saya sebetulnya masih bingungnya tuh kenapa ada penggunaan kalimat dalam jumlah fi'liyah dan kenapa ada dalam jumlah ismiyah gitu Ustazah. Lain dari tadi masih. Kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa kita kan misalnya Budi membaca buku. Buku dibaca oleh Budi, kan kayak gitu ya? Nah, maksud. Nah, itu sama. Jadi kalau Budi sedang membaca buku itu jumlah dalam bahasa kita itu kalimat apa? Kalimat aktif. Aktif. Ya. Kalimat aktif. Nah, kalau buku dibaca
Misalnya tapi budinya nggak kelihatan. Siapa yang bacanya? Nggak diketahui. Nah, itu berarti kalimat pasif. Pasif. Kayak di sini Pasif. hanya Muhammad sedang membaca Al-Quran. Ada pelaku, ada pekerjaan atau kata kerja, ada objeknya. Berarti kalimatnya kalimat aktif karena terlihat pelakunya. Pelakunya. Nah, seperti itu. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah itu tadi penggunaan di awal katanya. Penggunaan awal katanya. Jumlah fi'liyah berarti dia menyesuaikan, tidak menyesuaikan. Berapapun jumlah pelakunya, fi'il yang digunakan itu bentuk mufradnya, ya. Tetapi kalau jumlah ismiyah, fi'ilnya itu menyesuaikan. Sudah jadi contohnya misalnya, ya yaktubu, ma yaktubani, hum yaktubuna. Ya, itu kayak gimana ya? Lebih kayak kesusunan katanya aja. Dan Baik, kalau Ustazah. kata kerjanya didahulu, gitu. Jangan terlalu jauh itu ya, apa namanya, Jadi ibaratnya sebenarnya mudah aja, cuman kadang kita itu terlalu jauh Terlalu jauh memikirkan. mikirnya, Ustazah. Iya. Sebenarnya ringan mudah, tapi jangan jauh-jauh. Laki-laki Nanti perempuan sama tunggal semua kita kan harus betul, itu saja sudah fokusnya. Laki-laki tunggal, jamak juga apa bentuknya tunggal itu. Pokoknya jangan mikirin aduh ini jumlah apa jumlah enggak. Ya, intinya kalau kata kerjanya itu diawalkan, ya berarti itu namanya jumlahnya kalimatnya kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah. Kalau fi'ilnya didahulukan berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, isim kita kemarin udah belajar ya, isim domir, isim yang oleh alif lam, isim mausul, isim isaroh, terus kemudian pokoknya yang berupa isim-isim kata bunda. Nah, sambung. tidak jangan jauh-jauh. Biar lebih paham gimana kalau dikasih PR tugas itu. Ya, nanti dikasih PR ya buat ini apa masing-masing mengerjakan mengukur sejauh mana tingkat ininya, tingkat pemahamannya. Nanti mungkin soalnya tidak sama antara satu siswa dengan yang lain. Misalnya begini, buatlah kalimat jumlah fi'liyah yang fa'ilnya terdiri dari, nah seperti itu mungkin. Bukan kalimatnya aja langsung. Masing-masing peserta nanti kalimatnya bervariasi, banyak kosakatanya nanti. Seru malah. Nanti main gitu. Iya ya, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik, kita cukupkan ya belajar bahasa Arab itu tidak perlu lama-lama, Umahat. Nanti takutnya ini menguap. Pusing. Mumet. Justru bukan nempel, nguap ya, Ustaz. Bingung. Lah bahasa Arabnya dibuat santai saja, jangan dipikirkan yang terlalu rumit-rumit ya, diikuti saja tadi itu yang seperti apa. Kadang suatu kalimat itu mudah, cuman kadang kita itu ya itu tadi memikirnya terlalu jauh, jadi kayak aduh ini kayak mana. Padahal ibaratnya itu kita mau ke pasar misalnya ya, tapi keliling dulu, mau ke masjid dulu, terus habis itu mau mampir ke mana tepian dulu ya. Kalau di sini kan banyak sungai ya, ke tepian dulu. Terus mau ke rumah dulu. Iya, sampai ke pasar akhirnya kan. Padahal tujuan kita mau ke pasar. Ya, baik. Semoga belajar bahasa Arabnya ini bisa dibikin fun, bikin happy gitu ya. Insya Allah. Nanti saya istiqomah. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf atas segala kekurangannya hari ini dalam membersamai belajarnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan ya Umi. Nanti ada PR. Ana berharap sekali kalau mau mengerjakan semuanya itu Masya Allah. Muntazah itu ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Jazakillah khairan katsiran atas ilmu dan waktunya. Sehat selalu, Ustazati. Iya, sama-sama. Jazakallah khairan katsiran sahabat semua. Sampai jumpa lagi ya pekan depan. Mari kita semangat belajar. Semangat.